Ya pemirsa, bagi negara dengan penduduk mayoritas muslim, tempat-tempat wisata berlabel halal justru jarang ditemui. Nah ini mungkin karena penduduk Indonesia sebagian besar adalah muslim, maka bagi wisatawan muslim berpergian kemanapun di tanah air, ini nampaknya masih terasa sangat mudah. Nah jika memang tidak ada fasilitas untuk beribadah maupun tidak ada label halal di restoran, wisatawan Indonesia masih bisa bertanya dengan bahasa dan maksud yang jelas. Nah kita kembali lagi untuk di segmen kedua dengan Bapak Irwan Johan dan juga Bapak Rahmadani Embus. Nah Pak Irwan, tadi berbicara tentang travel Anda banyak sekali mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Nah ini di sana memang ada yang bersifat label halal. Nah ini untuk memudahkan bagi wisatawan muslim. Kalau untuk di Indonesia sendiri kita melihat seperti di Sumatera Utara, misalkan juga di Bali. Nah untuk diterapkan di Aceh, seberapa pentingnya label halal tersebut Pak? Ya kalau saya kira semua orang sudah, bukan semua ya, mayoritas masyarakat di Indonesia, di dunia tahu Aceh ini negeri syariat Islam. Betul. Mayoritas muslim. Ya kalau saya kira, saya tidak expert di bidang itu, tapi saya yakin dalam persepsi atau paradigma stigma masyarakat atau terhadap Aceh ini, baik lokal maupun internasional, ini pasti Sudah halal. semua sudah halal, semua sudah halal, restoran halal, ya, kemudian hotel, kemudian tempat makan atau rumah sakit atau apapun ya, tempat ibadah apalagi ya. Jadi nggak perlu diberi label halal gitu. Beda dengan Sumatera Utara ya. Sumatera Utara pun kalau di Medan saya kira masih tidak terlalu diperlukan. Misalnya ada label halal gitu ya. Tapi kalau di negeri yang mayoritas non-muslim seperti Thailand atau Vietnam atau di Bali ya, saya kira perlu. Kalau Sumatera Utara di Danau Toba itu kalau yang restoran selalu menulis restoran muslim, rumah makan muslim, dan ada label tulisan halalnya dalam bahasa Arab itu. Jadi saya kira Aceh justru mungkin apakah perlu ada label haram kali ya? Kalau yang restoran yang menjual makanan atau yang selama ini sedang heboh ya soal dendeng babi. Dendeng babi gitu kan? ya betul. Nah itu, iya benar sekali itu sebenarnya harus dibicarakan ya. Jadi saya kira di Aceh tidak 100% muslim, ya, baik itu pelaku usaha, pelaku pariwisata, pemilik tempat ataupun masyarakatnya. Jadi juga kita tidak boleh terlalu mayoritas ini mendominasi atau melakukan diskriminasi terhadap minoritas ya. Artinya kalau ada memang saudara-saudara kita di Aceh, di Banda Aceh yang memang non-muslim, mereka butuh atau ingin makan di tempat restoran yang menjual produk yang tidak sesuai syariat agama Islam, ya mungkin restoran-restoran tersebut saya kira ada, di Banda Aceh ada. Dan itu harus diberikan label bahwa ini menyediakan makanan yang tidak halal gitu kan. Nah, dan tapi saya kira kalau persoalan makan ini kan justru ribetnya kita di yang muslim, karena kita tidak bisa memakan apapun, ada batasan kan yang kita tidak boleh makan. Tapi kalau yang non muslim kan bisa makan apa saja. Jadi artinya mereka tidak ada larangan, kecuali India mungkin ya, atau Sikh ya, bangsa itu mereka vegetarian ataupun tidak makan sapi misalnya. Sapi mungkin perlu bagi mereka itu warning atau tanda bahwa restoran ini menyediakan sapi yang tidak boleh untuk mereka misalnya. Tapi saya kira untuk Aceh kita pernah menjadi juara ya untuk destinasi wisata halal, dan ini otomatis kita akan mengundang atau menarik bagi para turis-turis yang memang ingin menikmati atau berlibur di tempat wisata halal. Dan ini kebanyakan misalnya berasal dari negara-negara muslim atau negara Timur Tengah. Jadi booming wisata halal di dunia atau halal tourism ini itu wajar terjadi di negara-negara non-muslim. Di Thailand mereka jual wisata halal, di Cina mereka jual halal tourism. Bahkan di kota Xi'an di Cina itu setiap tahun ada halal tourism festival kayak gitu kan, karena mereka ingin jual wisata mereka kepada kita yang muslim ini gitu. Tapi kalau kita saya kira Aceh sudah jelas sudah tapi ini justru perlu istilahnya dieksploitasi ya, perlu dikapitalisir lah, bahwa Aceh ini memang sudah destinasi wisata halal. Jangan sampai turis muslim yang berasal dari Timur Tengah atau negara-negara Islam itu lebih memilih misalnya Pattaya daripada Aceh misalnya kan gitu kan. Logikanya seharusnya mereka lebih ke Aceh. Karena Aceh ini jelas syariah dan kita
melaksanakan wisata halal di sini tanpa harus dilabeli misalnya. Baik. Jangan sampai kita kalah dengan negeri lain yang justru mayoritas non-Muslim. Iya baik, artinya memang sudah bersih, sudah clear semuanya Pak ya. Baik, menurut saya ke Pak Ramadhani Pak, untuk menggenjot pariwisata di bidang apapun itu juga di sektor pariwisata yang pastinya. Ini mungkin Dinas Pariwisata bekerja sama dengan beberapa travel atau komunitas anak-anak muda yang memang tujuannya adalah menjadi guide misalkan Pak, seperti apa? Berbicara industri pariwisata Aceh tidak terlepas dengan koordinasi komunikasi, termasuk sinergisitas dengan asosiasi pariwisata. Ya. Nah itu legal, artinya ada undang-undang yang mengatur diri di sini seperti kita punya asosiasi wisata yang namanya ASITA, Himpunan Pariwisata di Indonesia, kemudian kita punya PHRI, Persatuan Hotel Restoran Indonesia, kita juga punya Pastorati, dan ada beberapa di antaranya itu adalah mitra kita. Dari situ mereka itu kita ajak untuk serta dalam rangka membangun Aceh, dan tentu di sini mereka punya peran masing-masing untuk mempromosikan Aceh dalam berbagai aspek kehidupan pariwisata. Restoran yang kita inginkan itu adalah berkualitas, makan minumnya, termasuk itu masalah tiketing, masalah penerbangan, aksesibilitas, amenitas, termasuk di situ adalah bagaimana mereka mempromosikan paket wisata tematis. Nah, jadi mereka itu garda di depan kita. Nah, kita memberikan pendukungan yang luar biasa kepada mereka sehingga kita ini merasakan keberadaan mereka itu bisa meningkatkan wisatawan dan juga mereka bisa mengkampanyekan Aceh juga sebagai salah satu destinasi wisata halal. Nah tentu juga mereka juga menjual paket-paket wisata, apakah paket wisata alam, budaya, tematis, paket wisata Islami, paket wisata yang dan sebagainya. Ini adalah harapan kita supaya mereka ini bisa menciptakan kemampuan mereka sendiri mengeksplorasi sumber daya alam yang kita miliki selama ini. Dan tentunya sangat menarik Pak Irwan, kita juga tidak hanya tinggal diam pada saat ada event-event besar seperti Festival Pulau Aceh, Festival Pulau Banyak, kita ikut sertakan mereka supaya mereka bisa melihat langsung, merasakan langsung, pengalaman langsung, sehingga mereka bisa menjual paket kepada wisatawan di luar negeri, dalam dan luar negeri. Itu salah satu strategi yang kita lakukan selama ini. Baik, nah kalau untuk masalah tiket sendiri ini sebesar apa pengaruhnya untuk masuknya wisatawan internasional ke Aceh Pak? Nah, tiket itu adalah fenomena nasional selama ini. Kita berharap tidak hanya dalam konteks jumlah penerbangan, jenis maskapai, tapi juga tiket hari ini kan harganya semakin mahal. Iya. Nah, tentu kita sudah berusaha menyampaikan pesan kepada pemerintah pusat bahwasannya dampak daripada kenaikan harga tiket yang luar biasa itu kunjungan wisatawan kita Pak tidak hanya kita diberikan dengan jumlah harga tiket termasuk dengan bagasi dan sebagainya, dan juga banyak souvenir kita itu kan tidak terjual dengan baik karena wisatawan itu menurun. Dan sangat naif hari ini kita itu ke Jakarta itu melalui AirAsia ke Malaysia. Kita terus menyampaikan pesan-pesan dampak daripada kenaikan tiket. Solusi yang Anda harapkan seperti apa nanti untuk mengembalikan masuknya wisatawan ke Aceh pastinya Pak? Nah, kita di sini tentu di sini kan tidak hanya peran kita pemerintah Aceh, peran Dewan, karena semua itu kebijakan tentang penerbangan itu ada di pusat, di Menteri Perhubungan. Betul. Nah, sepertinya hari ini kita terus menyampaikan pesan-pesan, tolong dibantu kalau kondisi Aceh seperti ini dampaknya kepada dunia. Itu dan ini kan menjadi sebuah malapetaka bagi kita. Di satu sisi kita terus memajukan mempromosikan Aceh, tapi di sisi lain wisatawan tidak bisa datang ke Aceh hanya karena tiketnya terlalu mahal. Nah, seperti saya kembalikan ke Dewan, sampai ada isu kita mau jadikan open sky policies, di mana kalau bisa AirAsia itu bisa operasional di Aceh. Apakah connecting flightnya dari Aceh ke Medan ke Jakarta, Jakarta Medan Banda Aceh seperti itu. Karena apa? Ada 3 aspek penting dalam rangka memajukan pariwisata. Salah satu itu konektivitas. Kalau konektivitas terganggu, dampaknya kunjungan wisata menurun. Tidak hanya dalam negeri, juga luar negeri. Kemudian adalah amenitas. Di sini adalah sarana prasarana fasilitas pendukung, kafe, restoran, money changer. Kalau itu juga terganggu pada pelayanan pariwisata. Kemudian yang ketiga adalah yang menyangkut dengan atraksi. Atraksi walaupun tadi ada sentuhan dari Pak Irwan, bagaimana menciptakan atraksi yang bermutu, berkualitas, yang bisa memberikan kesan-pesan kepada wisatawan yang datang, termasuk tadi yang namanya kebersihan, image kita bangun dengan semangat Delight of Aceh yang menjadi branding wisata kita pada hari ini. Nah, itu hal yang paling utama yang menyangkut dengan penerbangan tadi.
Jadi Baik. ayo sama-sama keroyokan bersama. Kalau kita sendiri tidak mampu. Tidak akan bisa ya, baik. Nah kami mengundang Anda pemirsa di 082253688839. Ya, saya pernah mendengar ketika saya bertanya kepada teman saya yang dari Malaysia yang datang ke Aceh, yang menarik dari mereka mengatakan ke Aceh yang paling dinikmati adalah Masjid Raya Baitur Rahman dan juga tempat wisata yang lain. Dan satu lagi nih Pak, tentang cambuk, apakah juga ini termasuk, artinya ini menjadi penarik peminat bagi wisatawan luar negeri Pak, seperti hukuman cambuk tersebut? Saya ingin sampaikan begini, kita sudah sangat menerima yang namanya hukum syariah. Jadi kami sampaikan juga, karena Islam dan Aceh itu sudah merupakan keputusan kita bersama. Artinya itu tidak kita jadikan sebagai penghalang, kecuali media di luar yang menciptakan image yang terbaik yang Aceh. Nah tentu di sini kita ingin menyampaikan pesan bahwasannya apapun yang terjadi di Aceh seperti hukum cambuk itu adalah khusus bagi pemula Islam. Nah tentu di sini tidak diberlakukan kepada masyarakat luar Aceh. Cuma bagaimana kita sampaikan pesan kepada mereka. Banyak di luar itu yang mengatakan bahwasannya hukum cambuk itu bagi siapapun yang ada di Aceh. Sehingga yang terjadi di sini adalah dari masyarakat itu Pak tidak berani datang ke Aceh. Itu mendengar berita yang sepihak itu yang merugikan kita. Makanya saya punya branding bunyi begini, seeing is believing, believing is loving. You come first, you see first, you believe and you love Aceh. Dan lebih baik datang ke Aceh sekali daripada Anda mendengar Aceh 1000 kali. Betul sekali. Kalau Anda belum datang ke Aceh, Anda tidak bisa menyampaikan pesan bahwasan Aceh ini tidak baik. Nah, apa yang terjadi hari ini Pak, kita menggunakan konsep branding kita adalah endorser. Kita mengajak artis, kita mengajak orang yang berpengaruh di luar Aceh untuk datang ke Aceh seperti artis. Mereka melihat sendiri apa yang terjadi di Aceh, tidak seburuk yang mereka dengar. Tapi begitu datang ke Aceh, mereka menyampaikan pesan melalui akun media mereka, I'm fine. Saya menikmati Aceh, saya menikmati makanan khas Aceh, Aceh so far so good, so far. Artinya berbanding terbalik dengan apa yang mereka sampaikan pesan yang mereka dengar sebelumnya. Artinya hukum cambuk itu kita ingin kemas demikian rupa sebagai sesuatu yang unik sesuai dengan syariat Islam kita, dan tentunya itu diberlakukan kepada masyarakat Aceh yang Islami, bukan kepada wisatawan. Nah, bagi wisatawan yang datang pakaiannya bagaimanapun, tentu mereka itu akan menyesuaikan dengan kearifan lokal kita. Betul sekali, betul. Apalagi mereka datang tuh memakai selendang. Kita sampaikan kamu kelihatan lebih cantik dengan selendang itu. Pasti kamu akan berfoto dan menyebarkan dengan selfie kepada saudara kamu. Jadi ini menjadi image yang bagus, menjadi branding yang bagus. Nah, ini sama-sama ayo. Jangan sampai kita takutkan mereka sehingga mereka nggak mau datang lagi ke Aceh. Betul. Nah Pak Irwan, yang disampaikan oleh Pak Ramadhani, apakah ini juga sesuatu kelemahan dan juga kelebihan dari Aceh? Ya, ini bagian dari fakta yang memang harus kita hadapi dan kita siasati. Ya, bahwa kenyataannya memang Aceh sudah seperti ini. Kita punya banyak kelebihan, kita punya banyak keistimewaan, tapi juga kita punya banyak persoalan yang mungkin bagi kita bukan, tapi bagi orang lain menyebabkan mereka berpikir 2 atau 3 kali untuk kemudian membuat keputusan will come to Aceh misalnya kan. Saya pernah nonton satu video dokumenter di YouTube berbahasa Inggris di mana seorang jurnalis datang ke Aceh dan mendokumentasikan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Bagaimana WH berpatroli, ya, bagaimana kemudian mereka mengusir warga yang sedang nongkrong di Pantai Ulele, ya, kemudian hukum cambuk diterapkan dan itu didokumentasikan oleh mereka dan dibikin satu video dokumenter di channel YouTube yang begitu populer dan ribuan komentar di situ memang mayoritas mengatakan oh saya tidak akan ke Aceh gitu. Jadi ya ini saya kira seperti yang Pak Ramadhani sampaikan tadi, ya ini bagian dari sesuatu yang harus kita siasati bagaimana caranya. Ya saya setuju sekali kalau kita kemudian mengundang para endorser, para selebriti, para influencer, kemudian untuk melihat langsung kondisi sebenarnya seperti apa. Kalau pertanyaan Tia tadi cambuk ini ya, saya masih mencoba menganalisa maksud dari arah pertanyaan Tia, apakah tadi turis Malaysia salah satunya sangat menyukai destinasi wisata yang utama bagi mereka adalah Masjid Raya Baitur Rahman. Kemudian Tia menyinggung soal cambuk. Ini apakah cambuk ini sebuah daya tarik atau sebuah daya tarik? Justru sebuah daya tarik, toh? Justru sebuah daya tarik gitu. Jadi positif. Kita tahan dulu, kita terima telepon dulu Pak Irwan ya. Baik, halo, assalamualaikum, selamat sore. Ya, halo, Anda sudah on air. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
Waalaikumsalam. Dengan Pak Irfan di Pak Kota Irfan. Baru. Ya, silakan Pak Irfan punya pertanyaan atau mungkin juga punya masukan, saran, silakan. Assalamualaikum. Jadi alhamdulillah pariwisata kita di Aceh memang dalam tahun-tahun ini tumbuh besar. Cuma ada kekurangan sedikit masalah dari wisata kulinernya. Karena saya sering menjumpai kadang-kadang kuliner kita Aceh yang beda dengan daerah lain. Yang pertama saya perhatikan dari segi kebersihannya ada kurang. Jadi untuk kedepannya pelaku-pelaku usaha kuliner ini seharusnya harus ada pengawasan, harus ada bimbingan dari dinas yang bersangkutan untuk lebih mengontrol lah makanan Aceh kita ini yang ada di pasar supaya lebih mutu dan kualitasnya lebih terjamin lah, terutama kebersihannya dan kehalalannya begitu. Baik, ada lagi Pak Irfan? Yuk. Ini saja. Baik, terima kasih banyak Pak Irfan di Kota Baru. Assalamualaikum, selamat sore. Ya, Pak Irwan, kita skip dulu yang tadi, tapi kita akan sambung kembali. Saya ingin langsung ke Pak Ramadhani, Pak. Silakan komentar Anda, tanggapan Anda tentang pertanyaan Bapak Irfan di Kota Baru. Ini masalah wisata kuliner, soal kebersihan, apakah juga pelaku usaha ini diberikan pelatihan mungkin semacam memasak begitu, Pak? Silakan. Terima kasih. Yang paling penting adalah positif, di mana bahwasannya Aceh pariwisatanya semakin baik, walaupun belum fantastis, Pak. Kita harus introspeksi diri. Tapi tidak juga semua itu dilakukan, semua itu berhasil. Seperti yang disampaikan oleh Bapak, kami ingin sampaikan bahwa makanan Aceh itu sangat dikenal dengan dua rasa, enak dan enak sekali. Itu tagline kita bersama, kita harus bersemangat. Yang kedua, kita menyadari juga Pak, pelaku pariwisata khususnya di bidang kuliner itu ada yang bagus, ada yang kurang bagus, ada yang kurang paham atau kesadaran yang masih minim. Yang penting jual. Tapi mereka tidak menyadari kalau umpamanya rasa itu akan menentukan keberhasilan masa depan. Nah, makanya di sini kita punya strategi-strategi melalui semangat wisata halal itu sendiri, yaitu tidak hanya bicara tentang kita sudah Muslim, kita tidak makan A, B, C. Yang penting kita ini nenek moyang kita adalah Islam, sampai hari ini kita terus melakukan ibadah. Tapi yang paling penting ingin kami sampaikan bahwasannya wisata halal hari ini sudah menjadi sebuah new niche market, pasar wisatawan baru. Nah, tentu di sini tidak hanya negara Muslim, non Muslim pun sekarang sedang membuka diri. Nah, kaitan dengan kuliner itu tadi, dengan semangat wisata halal, kita selalu melakukan kegiatan sertifikasi, kegiatan yang bersifat sosialisasi. Kita sampaikan pesan-pesan kekinian bahwasannya makanan yang kita sajikan itu harus melalui proses yang higienis, proses yang bersyariah. Nah, tentu di sini kita kembali kepada konsep dari wisata halal itu menarik minat wisatawan untuk melakukan kegiatan wisata secara nyaman sebagai sebuah ibadah, sebagai manifestasi kepada Allah dari berbagai keindahan alam dan budaya yang kita alami selama ini. Tentu di sini harus dilakukan pemenuhan hak dan kewajiban kepada wisatawan dalam bentuk sarana prasarana yang berbasis halal, Pak. Nah, tentu di sini kita ajak mereka itu tidak hanya masyarakat di luar daripada kuliner itu sendiri, tapi juga masyarakat untuk bisa melakukan kegiatan sertifikasi bersama, termasuk standarisasi menu yang ada di meja itu, Pak. Jangan sampai gini, Pak, ada istilah quick count, penghitungan cepat, tapi tidak sesuai. Kemudian prosesnya bagaimana? Nah, itu juga, Pak. Sampai sekarang ada isu gini, Pak. Sekarang martabak telur, Pak. Apakah telur itu sudah dibersihkan terlebih dahulu atau tidak, Pak? Maka pada saat dipecahkan itu siapa duluan turun? Apakah kotorannya atau isi dalamnya? Sampai di situ kita melakukan sertifikasi dengan MPU, dengan termasuk dengan LPO, Pak. Nah, kita juga melakukan kegiatan sertifikasi itu kerjasama dengan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Pak. Kita ajak mereka, kita lakukan workshop, kita undang mereka para pelaku kuliner supaya mereka terbuka wawasannya, Pak. Tidak hanya jualan, Pak, tapi kita bicara tentang higienis, tentang syariat Islam itu sendiri. Kalau untuk standar harganya sendiri bagaimana nih, Pak? Dengan kita melihat variasi harganya yang berbeda-beda, ada yang mahal, ada yang harga kaki lima atau bagaimana nih? Nah, tentu di sini harga itu disesuaikan dengan dengan produk yang mereka jual. Pelayanannya bagaimana, kemudian kebersihannya bagaimana, kemudian termasuk juga tentang
hal yang dijual itu apa saja, sehingga membuat mereka itu akan datang dan jangan sampai begini Pak, yang jualannya cantik, jualannya bersih, makanan enak-enak sekali, tapi jangan sampai kita ke kamar mandinya itu yang membuat kita trauma. Nah itu juga akan menjadi perhatian, jangan sampai kita hanya menjual makanan, tapi juga menjual produk dalam bentuk kebersihan kamar mandi, kebersihan tempat duduk dan sebagainya Pak. Baik, terima kasih Pak Ramadhani dan juga terima kasih Pak Irfan untuk pertanyaannya. Pak, ini kurang enak kalau tadi masalah ketertarikan daya pikatnya sendiri tentang hukuman cambuk ya Pak ya. Ini belum selesai dijawab oleh Pak Irwan. Silakan Pak, seperti apa ini? Kalau itu masih menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan luar negeri nih Pak, pada faktanya seperti itu. Saya pernah berpikir seperti itu, terlintas pemikiran seperti itu, jangan-jangan ya, jangan-jangan, tapi jangan-jangan prosesi hukuman cambuk itu menjadi sesuatu yang apa istilahnya intangible cultural heritage kali ya. Warisan budaya tak benda yang mungkin perlu juga diajukan itu ya, selain yang kemarin kita baru dapat 4 ya, baru dapat 4 kan apa makanan Simelu, makanan Aceh Tengah, sama ada satu tari sama apa satu lagi ya. Nah jadi mungkin itu sebuah aset budaya tak benda kita yang punya nilai jual mungkin ya. Jadi kita nggak boleh juga alergi membicarakan ini. Kita coba bicarakan ini, diskusikan ini dengan kepala dingin, dengan logika yang ada, dan ternyata pemikiran yang pernah terlintas di benak saya itu hari ini terkonfirmasi dengan pernyataan Tia justru kan. Jadi bahwa terkonfirmasi dengan pasti bahwa turis Malaysia tertarik terhadap itu ya, kan. Betul sekali. Nah, tapi karena mereka sesama Muslim mungkin ya perlu juga dibikin kajian apakah turis yang non Muslim itu melihat itu dari sisi kacamata yang sama juga gitu kan. Apakah tidak ini melanggar HAM bagi mereka? Ya bisa jadi, bisa jadi. Tapi kalau mereka pahami bagaimana sebenarnya esensi dari hukuman cambuk itu, saya kira mereka nggak akan berpikir terlalu jauh bahwa ini melanggar HAM, bahwa ini dan sebagainya. Karena justru kalau yang saya dengar, pada saat seorang pelaku pelanggaran misalnya diberikan pilihan apakah dihukum berdasarkan hukum undang-undang positif di Indonesia KUHP atau memilih kanun syariat Islam atau hukum jinayat dan sebagainya, banyak yang memilih cambuk, cambuk aja. Betul, gitu. Selesai. Satu hari selesai. Daripada kurungan badan dan sebagainya kan. Justru memilih itu. Bahkan ada yang non Muslim di Aceh tertangkap jual minuman keras, dia memilih dicambuk aja. Selesai. Nah, jadi ini fakta-fakta ini, cerita-cerita seperti ini juga mungkin perlu untuk dipublikasi gitu. Baik, Orang bisa memahami Aceh secara sebenarnya. Baik, Pak Irwan, kita akan break sementara waktu ya, dan kami akan segera kembali tetap di Special Talk Show.